Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas karakter Lovebird. Entah itu karakter Lovebird di rumah, ataupun karakter di gantangan. Baiklah, sebelumnya saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Karakter Lovebird. Setiap Lovebird, bahkan hampir semua burung, pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti manusia juga. Namun bedanya, kita bisa mengetahui karakter seseorang hanya bisa dengan lewat obrolan. Namun apakah bisa kalian ngobrol dengan burung? Tentu tidak ya sobat. Jadi, untuk mengetahui karakter burung, khususnya Lovebird, kita harus jeli dan teliti dalam mengamati tingkah laku serta kebiasaannya. Dan yang pertama, kita harus memahami karakter Lovebird ketika di rumah. Sebelum kita mencari tahu karakter di gantangan, memahami karakter Lovebird di rumah sangat membantu untuk menentukan pola perawatan di kesehariannya. Ingat, semua Lovebird memiliki karakter berbeda-beda. Jadi jangan disamaratakan ya sob. Dan cara mengetahui karakter Lovebird yang pertama, yaitu menentukan tipe. Berada di tipe apa Lovebird kita? Apakah Lovebird kita bertipe panas? Atau di tipe dingin? Dan cara menentukannya cukup simpel ya sob. Pertama-tama, cobalah Lovebird kita jemur sebentar saja antara pukul 7 pagi. 5 menit awal, biarkan Lovebird dijemur, tanpa wadah cepuk untuk mandi. Kemudian, setelah 5 menit penjemuran awal, selanjutnya, kita berikan wadah cepuk yang besar, berisi air, untuk Lovebird agar mandi sendiri. Jika Lovebird tersebut langsung mandi, dan setelah mandi, Lovebird terlihat nyaman, sambil menyisir bulu-bulunya, sudah bisa kita pastikan bahwa Lovebird tersebut memiliki tipe dingin. Dan alangkah baiknya, untuk Lovebird tipe dingin, sebelum kita memandikan Lovebird tipe dingin, alangkah baiknya kita perhatikan dulu tingkat birahinya. Jika Lovebird ketika terkena sinar matahari langsung mandi, itu bisa kita artikan Lovebird tersebut dalam keadaan birahi normal. Jadi untuk saran saya, jika Lovebird tipe dingin dengan tingkat birahi normal, cobalah kita lakukan pemandian Lovebird dengan cara seperti di awal. 5 menit sebelum mandi, Lovebird kita jemur terlebih dahulu. Setelah itu, kita berikan cepuk yang besar, berisi air, biar Lovebird mandi sendiri. Dan setelah itu, kita lanjut ke penjemuran. Dan jika Lovebird dalam keadaan birahi normal, cobalah kita jemur semaunya burung saja. Biasanya, Lovebird tipe dingin dengan birahi normal. Selesai mandi, Lovebird akan selalu menyisir bulu-bulunya sampai kering. Dan jika bulu-bulu Lovebird sudah kering, Lovebird pasti langsung merasa tidak nyaman, bahkan terlihat seperti kehausan. Nah, di saat itulah kita harus menghentikan proses penjemuran. Jadi penjemurannya antara 10-15 menit saja. Dan selanjutnya, Lovebird tipe dingin, dalam kondisi birahi turun atau drop birahi. Biasanya Lovebird tipe dingin yang sedang drop birahi. Ketika Lovebird kita jemur dahulu sebelum mandi, Lovebird selalu merasa nyaman ketika menikmati sinar matahari. Sehingga agak lama untuk menunggu Lovebird tersebut untuk mandi sendiri. Jadi untuk Lovebird keadaan seperti ini, kita bisa melakukan semprot, atau mandi dengan cara disemprot atau spray sampai basah kuyup. Dan untuk porsi penjemurannya, semua Lovebird tipe dingin, itu sama, yakni sambil menunggu bulu-bulunya kering. Atau setara 10-15 menit. Dan selanjutnya Lovebird tipe dingin, dengan keadaan over birahi. Nah Lovebird dalam keadaan ini, kita harus melakukan pemandian secara intens, bahkan lebih rutin. Dan untuk Lovebird tipe dingin, dalam keadaan over birahi, cobalah kita lakukan penjemuran 5 menit saja, yakni di awal sebelum Lovebird kita mandikan. Setelah itu, Lovebird kita mandikan, entah itu dengan cara disemprot, atau Lovebird mandi sendiri. Namun setelah Lovebird mandi, kita tidak diperkenankan untuk melakukan penjemuran lagi. Jadi hanya di awal saja. Untuk itu, Lovebird cukup kita angin-anginkan saja. Bahkan,
Jika lovebird dalam keadaan over birahi parah, kita bisa melakukan pemandian burung secara rutin. Yakni, ketika bulu-bulu lovebird sudah kering, lovebird kita mandikan lagi. Bisa 2 kali sampai 3 kali mandi di pagi hari. Dan untuk siang hari bisa kita mandikan lagi. Begitu juga untuk sore harinya. Sampai birahi lovebird kembali dalam keadaan normal. Dan selanjutnya, lovebird tipe panas. Cara memahami karakter lovebird tipe panas. Cukup mudah. Pertama, lovebird kita jemur dahulu. Antara 5 menit saja. Setelah itu, kita berikan cepuk besar berisi air. Agar lovebird mandi sendiri. Lovebird tipe panas biasanya tidak langsung mandi. Sebelum kita pancing-pancing. Dan setelah lovebird mandi. Biasanya, lovebird tipe panas tidak akan menyisir bulu-bulunya. Lovebird cenderung diam dan menikmati cahaya matahari. Dan untuk perawatan lovebird tipe panas dalam keadaan birahi drop, cobalah kita tingkatkan porsi penjemurannya. 10 menit di awal sebelum lovebird mandi. Dan 30 menit sampai 1 jam setelah mandi. Dan untuk pemandiannya, kita bisa melakukannya dengan cara disemprot. Karena lovebird tipe panas dalam kondisi birahi drop, biasanya enggan untuk mandi. Bahkan tidak sama sekali. Dan untuk perawatan lovebird tipe panas dalam kondisi birahi normal, cobalah dengan pola penjemuran 5 menit di awal. Dan 30 menit setelah lovebird mandi. Dan untuk mandinya, jika lovebird enggan untuk mandi sendiri, kita bisa melakukan penyemprotan. Dan untuk selanjutnya, perawatan lovebird tipe panas dalam keadaan over birahi. Jika lovebird tipe panas dalam kondisi over birahi, ini perlu diberikan penanganan khusus. Dalam hal ini mandi rutin yang konsisten harus kita perhatikan. Dan untuk perawatan lovebird tipe ini, di pagi hari, cobalah kita lakukan penjemuran 5 menit di awal. Dilanjut memandikan lovebird. Ingat, jika lovebird enggan untuk mandi sendiri, kita bisa memandikannya secara langsung. Dengan cara disemprot sampai basah kuyup. Dan jika lovebird sudah kita mandikan, lovebird tidak perlu kita jemur. Cukup kita angin-anginkan saja. Bahkan untuk pemandian lovebird tipe panas yang sedang mengalami over birahi, kita sebisa mungkin memandikan lovebird dengan lebih rutin lagi. Bisa 3-5 kali dalam 1 hari. Termasuk mandi malam. Baiklah. Itu saja penjelasan mengenai pemahaman karakter lovebird di rumah. Dan di video selanjutnya, kita akan membahas karakter lovebird di gantangan. Cukup sampai di sini video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, dan salam satu hobi.